Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Dewi Pertiwi dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya dan teman-teman saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, materi tentang berdiskusi meresensi buku fiksi atau non-fiksi. Nah, kali ini di sini saya dan teman-teman saya memilih buku fiksi yang berjudul yaitu Der Nathan. Sebelum itu, izinkan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Afriani Afif Susanto. Nama saya Manjilatul Urba. Halo, nama saya Naila Ananda Putri Alisati. Nama saya Audi Syafira Puteri. Nama saya Dinda Apriliani. Selanjutnya, pemaparan materi pada diskusi kali ini akan dijelaskan oleh Zahra Afriani Afif Susanto. Kepada Zahra, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di Zoom hari ini, kita akan melakukan diskusi dengan materi resensi. Tapi, sebelum masuk ke diskusinya, terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai pengertian dan unsur-unsur dari resensi. Pengertian resensi ialah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya atau buku dengan memaparkan data-data, sinopsis, kritik terhadap karya atau buku tersebut. Lalu untuk unsur-unsurnya, yang pertama, judul, yang kedua identitas buku, yang ketiga pendahuluan, yang keempat isi ulasan atau uraian, yang kelima keunggulan buku, yang keenam kelemahan buku, dan yang terakhir, yang ketujuh ada penutup. Oke, langsung aja kita mulai diskusinya. Hari ini kita akan meresensi buku dengan judul Der Nathan, yang langsung ditulis oleh Eriska Febriani. Buku ini diterbitkan oleh Best Media pada tahun 2016 dengan jumlah halaman 520. Nah, mungkin di antara kalian yang ada di sini, mungkin Manjila, Audi, Naila, atau Adinda, atau mungkin Akila, bisa nggak ceritain sedikit aja spoiler isi bukunya tuh gimana sih, awal cerita Der Nathan ini kayak apa? Kan kalian pasti udah baca dong bukunya. Bisa mungkin langsung raise hand atau raise hand, atau mungkin bisa langsung nyalain mic-nya. Dan jangan lupa untuk menyalakan kameranya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ingin bicara. Baik, terima kasih. Cerita ini dimulai dari keterlambatan seorang gadis yang mengikuti upacara pertama di sekolah barunya, yaitu Salma Alfira. Bertemunya dengan seorang laki-laki yang membantunya menyelusup melalui gerbang samping, yaitu Nathan. Nathan ini anak nakal yang sering jadi bahan gosip satu murid sekolah. Kehidupan Salma berubah drastis ketika dia pindah ke sekolah barunya, yaitu SMA Garuda. Teman-temannya gak sealim di sekolah lamanya. Beberapa dari mereka banyak yang tukang berantem dan rusuh, termasuk Nathan. Nathan gak mengira akhirnya bisa jatuh cinta kepada Salma. Awalnya Nathan begitu menikmati dan pengejaran cintanya. Tak hanya cinta yang memberi warna dalam kehidupan Nathan, tapi ada juga masalah besar yang udah lama menghadapinya, yaitu masalah keluarga yang sangat berat. Hingga Nathan merasa berat menanggungnya. Kehilangan orang yang sangat disayanginya, merasa ditinggal oleh ayahnya, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang ada di dalam otak Nathan. Wih, thank you Naila. Berarti Naila ini udah baca bukunya lengkap banget ya, Naya. Penjelasannya lengkap banget, Naya. Bagus-bagus. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan bahas mengenai keunggulan dan kelemahan buku nih. Nah, sekarang saya minta satu-satu dari kalian nyebutin satu keunggulan dan satu kelemahan dari buku Der Nathan ini ya. Boleh dimulai dari Audi. Waktu dan tempat saya persilahkan, Audi. Oke, terima kasih Zahra. Nah, kalau menurut pendapat saya, keunggulan pada cerita Dear Nathan tersebut terdapat pada setiap tokohnya digambarkan memiliki karakter yang kuat dan digambarkan secara detail tokoh-tokohnya. Nah, sedangkan untuk kelemahan pada cerita Dear Nathan tersebut terdapat pada beberapa kalimat diksi yang kurang tepat dalam cerita tersebut. Jadi terdapat beberapa makna yang kurang tepat.
Udah itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, Audi, terima kasih. Lanjut ya. Boleh kita ke Manjila? Silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Zahra yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Untuk keunggulan dari novel Dirnatan yang kedua, yaitu jalan cerita yang ditulis oleh si penulis sangat bagus dan masuk akal. Konflik yang diceritakannya pun bisa disampaikan dengan sangat baik dan tersusun secara berurutan. Dan untuk penyelesaian konfliknya, penulis dapat menyusun serta menyelesaikan masalah tersebut dengan sangat apik, sehingga cerita terkesan rapi dan mudah untuk dicerna. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kelemahan dari novel Dirnatan. Sebuah karya pastinya memiliki kekurangan tersendiri, seperti cerita Dirnatan ini. Sayang sekali, novel pertama karya Eriska Febriani ini masih dijumpai banyak typo, padahal cerita ini sudah diterbitkan, yang pastinya telah melalui proses pengecekan. Tapi nyatanya masih banyak typo yang saya lihat. Mungkin ini adalah kesalahan dari pihak penerbit yang kurang teliti dalam proses pengecekan. Yang selanjutnya, saya merasa novel Dirnatan ini memiliki narasi yang berbelit-belit, sehingga berdampak ke jalan cerita yang menjadi lebih lama dibanding dengan novel-novel yang lainnya. Itu dia keunggulan dan kelemahan novel Dirnatan menurut saya. Saya kembalikan lagi ke Zahra. Terima kasih. Oke, terima kasih Manjila. Lanjut kita ke Adinda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Keunggulan dan kelemahan menurut saya. Yang pertama, keunggulan buku dari Dirnatan. Cerita Dirnatan ini mengandung berbagai nilai kehidupan, seperti makna persahabatan, makna pengorbanan, dan makna memaafkan orang lain. Nah, setelah itu kelemahannya. Kelemahan dari buku Dirnatan ini terdapat berbagai perbedaan dari bentuk cetak dengan versi aslinya yang di Wattpad. Contoh perubahan yaitu seperti perubahan nama teman Salma dan cara berbicara Nathan dengan Salma juga berbeda, seperti menggunakan kata sapaan saya kamu. Iya, tadi setelah disebutkan keunggulan dan kelemahan dari buku Dirnatan ini, boleh dong saya minta satu aja di antara kalian coba beri kesimpulan. Mungkin Naila kali ya. Naila ya, gimana? Naila mungkin rekomendasiin gak sih buku ini untuk dibaca? Gimana sih isinya? Bagus gak nih buat pembaca? Boleh, silahkan Naila. Terima kasih Zara atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membacakan simpulan hasil diskusi resensi kami. Novel ini sangat saya rekomendasikan bagi remaja yang menyukai novel genre romantis. Karena Dirnatan sangat menarik, membuat para pembacanya selalu penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Dan juga Dirnatan ini punya serius selanjutnya yaitu Hello Salma. Maka sangat direkomendasikan untuk para remaja yang ingin membaca atau para remaja yang pencinta-pencinta novel romantis untuk membaca novel ini. Ih, benar banget Naila. Dirnatan tuh bikin penasaran banget gak sih? Bikin kayak pembaca tuh selalu dibikin penasaran gitu sama kelanjutan ceritanya. Bener gak sih? Gila, keren, Dirnatan the best. Nah, alhamdulillah nih, diskusi dengan materi resensi pada kita hari ini telah selesai. Selanjutnya saya serahkan ke Akila, mungkin ingin menambahkan kesimpulan dari Naila. Tadi kan Naila udah memberikan kesimpulan ya. Mungkin Akila mau menambahkan? Boleh, silakan, waktu dan tempat saya persilahkan Akila. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan dalam resensi buku kali ini, mohon dimaafkan. Dan kepada Ibu Fatia selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA 4, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat video hasil diskusi saya dan teman-teman saya.